Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau bahas soal perlengkapan bayi. Yang di video sebelumnya belum aku bahas secara detail. Jadi itu aku mau bahas tentang barang-barang yang baru aku pikiran dan baru aku beli setelah aku lahiran. Buat teman-teman yang belum nonton video aku tentang perlengkapan bayi yang sebelumnya, mending nonton dulu. Jadi kalau di situ dibahas dari A sampai Z apa aja yang harus dibeli. Nah, barang pertama yang menurut aku harus punya dan waktu itu aku nggak beli waktu pas lagi hamil adalah pompa ASI. Itu tuh ternyata emang dibutuhin banget, apalagi kita nggak berani untuk ngasih susu formula ke anak kita dan kita harus kepaksa banget pergi ninggalin anak kita. Itu tuh wajib banget kan, kita harus memompa ASI kita. Ini juga berfungsi kalau misalnya kita tuh ini apa sih, ngebengkak dan si air susunya tuh banyak banget tapi anaknya nggak nenen kan, pasti harus dikeluarin kan ya. Nah ini juga pakai pompa ASI. Kalau kita rencana untuk pumping, ternyata kita harus punya ini. Dan waktu itu aku tuh jadi kayak udah pesimis gitu kalau ASI aku bakal keluar banyak. Nah ternyata kan ASInya keluar banyak. Itu tuh kalau misalnya aku udah punya ini dan udah sedia kulkas yang bersih, kata aku sih ini enak banget untuk dibeli yang plastik ASI ini, supaya nanti ketika ASI kita banyak dan habis dipompa ini bisa dimasukin ke sini dan dimasukin ke kulkas. Cuman kalau aku sendiri untuk sekarang sampai sekarang belum bisa ngumpulin ASI ke plastik ini karena kan si kulkasnya selalu penuh ya. Waktu itu pernah kan dapat 3 plastik aku masukin ke freezer, terus ASInya jadi rusak gitulah. Aku salah gitu, jadi harusnya dia dimasukin dulu ke bawah kan baru ke freezer. Aku langsung ke freezer gitu, terus rasanya jadi kesel aja gitu, udah susah kan mompa tiba-tiba ASInya rusak gitu. Jadi sekarang mending aku susuin langsung atau enggak aku simpen di suhu ruangan aja, kan bisa bertahan 4 jam juga ya. Terus masih tentang ASI, itu yang penting tuh ini nih, apa sih, breast pads. Kalau nggak pakai ini ASI kita ngerembes kemana-mana, ke baju, apalagi kalau ASInya deras dan bau kan ya. Jadi ini wajib banget punya sih breast pads. Ini nih barang yang aku rekomendasiin banget karena aku waktu itu sempat kepikiran untuk beli smart hapis dan itu mahal banget, 750.000. Mendingan beli ini aja sih, 150.000, tapi dia manfaatnya sama. Jadi kayak MP3 yang isinya jus 30 gitu, murotal Al-Quran. Enak banget sih pas anaknya lagi diem, aku dengerin ini gitu aja, speaker keran gitu. Ini bisa buat lampu tidur juga. Ini juga apa sih, bisa ada namanya juga gitu, request nama anak kita. Yang harus punya lagi adalah baju kancing. Jadi pas menyusui itu ternyata kita kan kalau udah menyusui itu kan kita enaknya pakai kancing ya, jadi gampang ngebukanya. Dan ini tuh harus stok banyak banget sih menurut aku, baju homestead kayak gini, baju kancing kayak gitu harus punya banyak. Terus yang paling penting lagi, waktu itu aku belum berani karena aku masih galau beli stocking atau korset. Nah ternyata ini tuh enak banget dipakainya. Jadi pas pertama lahiran tuh aku tuh kaget banget ngelihat perut aku yang melendung gitu, buncit gitu. Nah ini tuh ketolong jadi rata lagi tuh aku pakai gurita beberapa hari. Terus udah gitu karena ribet banget pakai ini, akhirnya aku mutusin aja beli korset yang direkomendasiin temen aku. Nah temen aku tuh beli korset ini direkomendasiin sama dokter kandungannya gitu. Nah ini tuh mereknya New Life ya teman-teman. Ini aku sih nyaman-nyaman aja, nggak gatel sama sekali. Harganya juga standar 98.000, tapi yang bikin keselnya tuh ini sih lipat-lipat gitu. Jadi pas dipakai si ininya ngelipat-lipat, terus sekarang berbulu gini. Terus apron menyusui itu waktu itu kan aku belinya yang bukan yang selimut OTG ya. Jadi ternyata selimut on the go ini juga penting. Waktu itu aku beli selimutnya cuman yang selimut biasa. Terus apron menyusui beda. Waktu itu sih aku sempat direkomendasikan untuk beli apron menyusui yang sekaligus sama selimut supaya sekalian. Tapi aku mikirnya kan bakal gerah ya anaknya. Jadi kalau buat menyusui ya mendingan yang ini aja, yang adem aja bahannya. Nah ternyata ini tuh penting pas pergi ke bidan atau pergi kemana keluar. Jadi anaknya tuh emang butuh banget selimut yang ada kupluknya kayak gini, supaya anaknya tetap hangat dan kelindung dari debu-debu gitu. Jadi akhirnya waktu itu aku minta ke temen dibeliin kadonya ini, lampu belajar. Jadi waktu itu sempat beberapa hari mendung pas anak aku baru lahir, dan akhirnya anak aku kuning gara-gara mungkin beberapa hari gak dijemur dan kekurangan ASI juga. Akhirnya direkomendasiin untuk sama bidannya untuk pakai lampu belajar, tapi jarang juga sih dipakainya karena aku selalu ngerasa kayak nggak efektif aja gitu sih lampu ini.
yang luput aku beli itu hand sanitizer. Jadi banyak banget tamu dan banyak banget yang coba pegang-pegang anak kita. Kalau bisa sih dikasih hand sanitizer dulu aja. Tisu basah. Jadi di video pertama tuh kan aku belinya kapas bulat ya untuk ngebersihin pupnya bayi, tapi itu tuh ribet banget. Jadi setiap aku mau ngebersihin pupnya bayi tuh harus sediain air anget, ada termos, ada air dinginnya, ada mangkok kecilnya. Terus setiap dia pup kita harus nuangin dulu air gitu kan ke mangkok kecil, terus kapasnya tuh juga kebuang banyak banget. Akhirnya aku memutuskan sekarang kalau ngebersihin pup mendingan pakai tisu basah yang non alkohol sama non parfum gitu. Jadi aku beli ini aja. Sama tisu keringnya sih yang penting, karena si tisu keringnya itu kepake buat bersihin pup. Terus gak tau kenapa lah, pokoknya kalau anak gumoh tuh lebih enak malah pakai tisu sih. Jadi tisu tuh kayak harus dia terus di samping si anak gitu. Oh ya, buat teman-teman yang pumping atau juga yang asinya emang kurang deras gitu, aku disaranin banget sama temen untuk sedia tupperware besar atau tempat minum besar di kamar. Ini aku untungnya punya tupperware yang 2 liter untuk stok minum air putih gitu. Jadi katanya kalau misalnya asi kita mau banyak, ya minum kita juga harus banyak. Jadi aku saranin buat punya botol minum yang besar banget di kamar gitu. Atau kalau kerja berarti satu lagi buat di tempat kerja, supaya kita walaupun yang tadinya nggak inget kalau misalnya ada stok kayak gini di kamar kan jadinya oh iya belum minum gitu, jadi minum gitu. Terus aku juga mau cerita pengalaman aku waktu aku lahiran. Jadi itu tuh perlengkapan aku tuh baru dicuci pas tanggal 6 gitu, perlengkapan aku dan perlengkapan bayinya pas tanggal 5-nya gitu ya. Pokoknya pas perlengkapan bayi itu udah kering gitu, udah siap dibawa ke bidan. Tapi untuk yang perlengkapan si ibunya itu masih di jemuran gitu, dan ternyata aku lahiran tuh tanggal 8, jadinya aku ke bidan gak bawa apa-apa, gak bawa perlengkapan yang seharusnya itu tuh dibawa sama ibu gitu. Jadi aku saranin mending teman-teman kalau mau nyiapin barang buat ke bidan mending jauh-jauh hari deh. Kalau aku tuh bener-bener waktu itu bahkan untuk bayinya aja tuh akhirnya asal bawa gitu, jadi masih ada di tempat setrikaan gitu, akhirnya dibawain ngasal gitu, dan tetap aja banyak yang ketinggalan gitu. Jadi setelah di bidan tuh banyak bawa ininya nggak deng, nggak bawa anduk gitu. Akhirnya si bayi pakai anduk aku coba anduk gede gitu yang dibawa dari rumah nenek. Pokoknya itu benar-benar luput banget. Harusnya kita nyiapin tas perlengkapan bayi itu jauh sebelum HPL.